Dalam rangka memperingati Hari Natal, Radio Sonora FM dengan bangga mempersembahkan Sandiwara Radio Tinderella. Kisah ini terinspirasi dari novel Tinderella karangan Stephanie Zan, terbitan PT Gramedia Pustaka Utama. Sutradara Andre Komarudin, penulis naskah Seli Diandra, efek dan montase Andre Komarudin. That's the point. 9 tahun, Nek. Aduh. Sudah nunggu tuh lekong selama 9 tahun. Sadar dong. Cerdas dikit bisa kan? Catat 9 tahun. Masih kurang. Sementara tuh lekong udah gonta-ganti pacar berapa kali. Coba. Pesta Natal besok, kamu sudah harus bawa pasangan ke rumahku buat ngerayain pesta Natal bareng-bareng seperti biasa. Apa? Iya sih, tapi kan gak segampang itu juga buat nyari cowok. Emangnya mereka tuh kayak lipstick yang bisa aku cari di mall, terus aku bawa ke rumah Nadia. Pakai Tinder. Tapi aku gak gitu desperate banget, Din, untuk nyari cowok pakai aplikasi Tinder. Kamu kira cowok-cowok yang ada di Tinder ini orang-orang yang desperate? Hello, mereka ini high quality jomblo. Lihat deh status mereka. Ada yang dokter, fotografer, chef, pilot juga ada nih. You are my Tinderella. What? Iya, kamu tahu kan kisah Cinderella but on Tinder. So it's Tinderella. Karena tiba-tiba saja kamu menghilang dari Tinder. Dan satu-satunya petunjuk atau sepatu kaca yang kamu tinggalkan adalah kamu mungkin seorang sosial media influencer bernama Isabella Tamrin. Dari situlah aku mulai berusaha melacak kamu. Terima kasih Tuhan. Kamu memang maha segalanya. I love Christmas so much. Kalau aja nih ya Nadia dan Roy gak jadian, mungkin selamanya aku akan memendam perasaanku ke Roy dan gak akan pernah main Tinder. Juga gak akan pernah ketemu sama Moreno. Tuhan memang selalu punya caranya sendiri untuk kebaikan umatnya. Khususnya di Natal tahun ini. I love Christmas. Waktu pertama kali kulihat dirimu hadir. Pada episode yang ke-19 kali ini didukung oleh para pemain. Isabella dimainkan oleh Sarah Siauta, Andre Komarudin berperan sebagai Moreno, Nadia diperankan Lilis Girlandia, Budi Santoso bermain sebagai Roy, dan narator Seli Diandra. Yang ku punya hanyalah hati yang setia, tulus padamu. Pada episode yang lalu diceritakan kalau Isabella mulai merasa kesepian ketika Moreno berhenti mengganggunya. Atas saran Sonya dan Andini, Isabella akhirnya mau menghubungi Moreno untuk memintanya menemani Isabella ke pesta Natal Nadia. Kenapa, Bel? Kangen ya? Apa? Kangen? Enggak juga. Masa? Itu buktinya kamu nelpon aku. Setelah 2 hari ini aku nggak nelpon kamu. Iya kan? Ih, kumat deh pedenya. Tapi bener juga sih. Aku emang lagi kangen sama kosilannya. Kenapa aku jadi gini ya? Kok diem aja? Diem itu tandanya bener. Iya kan? By the way, kamu mau ngajakin aku kemana kali ini? Apa? Ngajakin pergi? Iya, bener kan? Kamu nelpon aku ini pasti ada tujuannya kan? Kamu nggak cuma sekedar nelpon aja kan? Iya sih, kamu bener. Kamu tahu aja kalau aku mau ngajak pergi. Ya, habis mau apa lagi? Apa cuma sekedar iseng ngobrol di telepon? Kamu kan orangnya nggak kayak gitu. Kalau gitu, mau pergi kemana kita? Kamu to the point banget ya. Oke deh, gini. Aku mau ngajak kamu ke pesta Natal di rumah temanku besok. Gimana? Kamu bisa nggak?
besok ya? Kalau kamu nggak bisa, ya nggak apa-apa sih. Aku nggak maksa kok. Aduh, aku kok ngomongnya gitu sih? Kalau dia beneran nggak bisa gimana? Gimana ya? Aku bisa kok. Aku jemput jam berapa? Jam 7 malam ya. By the way, terima kasih banyak ya karena kamu mau nemenin aku ke sana. Never mind. Aku malah seneng kok bisa nemenin kamu. Paling tidak, aku jadi bisa kenal lagi lebih jauh tentang kamu. Boleh kan? Semburat warna merah muda terlihat merona di kedua pipi Isabella. Begitu mendengar ucapan Moreno yang membuatnya tersipu malu. Isabella benar-benar merasa senang karena akhirnya Moreno mau menemaninya ke pesta Natal di rumah Nadia. Hai Bella, akhirnya kamu datang juga ya? Iya nih Nat, by the way kamu apa kabar? Isabella segera memeluk Nadia begitu tiba di rumahnya. Malam itu sudah cukup banyak orang yang berkumpul di rumah Nadia. Sebagian besar tidak Isabella kenal, tapi beberapa di antara mereka ada beberapa teman sekampus Nadia yang Isabella kenal dengan baik. Wah, banyak juga ya yang datang malam ini. Dan Roy, itu dia. Tentu aja dia ada di sana, sedang sibuk membantu keluarga Nadia. Walaupun jauh, wangi parfumnya bisa kecium dari sini. Tapi enggak, stop Bel. Dia udah bukan milikmu. Alihkan perhatianmu sekarang. Ayo, fokus. Hai Bel, apa kabar? Kaki kamu sudah sembuh? Sesaat Isabella tercengang ketika Roy menghampirinya dan menyapa Isabella sambil merangkul Nadia dengan tangan kanannya. Hati Isabella terasa seperti dicubit, tapi tidak terasa sakit. Semuanya terasa baik-baik saja. Iya nih, udah dibuka gipsnya beberapa hari yang lalu. Ya karena itulah aku gak punya alasan untuk gak datang ke pestamu ini. Ternyata ramai juga ya, teman-temanmu yang lain juga datang. Tapi memang benar sih, aku emang gak punya alasan untuk gak datang. Karena sekarang udah ada yang menemaniku ke pesta ini. Orang asing yang kutemukan di Tinder, yang kukenal lebih dekat melalui sebuah kecelakaan. Dan sudah kuminta untuk tidak pergi dari hidupku, meski kakiku sudah sembuh. Bel, kamu kok bawa kadonya 2? Yang satu lagi punya siapa? Itu punya temenku Nat. Dia lagi parkir mobil di depan. Sorry ya Nat, aku gak ngabarin lebih awal ke kamu kalau aku bakal bawa temen. Roy dan Nadia saling memandang satu sama lain dengan perasaan bingung, tapi penasaran. Tepat pada saat itu, Moreno memasuki rumah Nadia dan menyapa mereka. Hai semua. Nah, itu dia udah datang. Si rambut berantakan yang hari ini akhirnya sudah berhasil kubujuk untuk memotong rambutnya sedikit. Akhirnya perjuangan besarku untuk memintanya memotong rambut berbuah manis. Dan kalau aku perhatikan, rasanya Moreno jadi kelihatan lebih muda dan fresh. Hei, bukannya ini Reno? Moreno kan? Anak ITB. Roy, kamu di sini juga ternyata. Apa kabar bro? Loh, kalian udah saling kenal? Isabella jadi melongo sejadi-jadinya ketika melihat Roy yang tanpa basa-basi langsung memeluk Moreno dengan begitu akrab. Seolah-olah mereka berdua adalah teman lama yang cukup lama tidak ketemu. Siapa yang gak kenal sama Reno Bel? Kami dulu satu fakultas di ITB, satu jurusan, tapi gak satu kelas. Tapi kadang suka nongkrong bareng. Iya gak bro? Ya, begitulah. Ternyata bener ya, dunia ini gak selebar daun kelor. Tanpa aku duga, ternyata Rina satu kampus sama Roy. Dan kalau dipikir-pikir, sebenarnya nama mereka juga sama-sama diawali dengan huruf R. Sama-sama arsitek dan kerja di dunia properti. Kok bisa sama semua sih? Apa Tuhan ingin memberikan pengganti Roy dengan laki-laki yang mirip dengannya untukku? Bel, dia pacar kamu? Ren, kenalin, ini Nadia. Oh iya Ren, kenalin, ini Nadia, pacar gue. Hai, aku Reno. Nadia, kamu ini pacarnya Bella? Aduh, tiba-tiba Nadia menjerit kesakitan ketika pinggangnya dicubit begitu keras oleh Isabella yang berdiri di sebelahnya. Isabella hanya tersenyum manis ketika melihat Nadia meringis kesakitan sambil mengusap-usap pinggangnya yang sakit. Ada apa sayang? Kamu kenapa? Gak apa-apa, kayaknya tadi ada semut tuh yang gigit pinggangku. Niat banget tuh semut gigit pinggang kamu. Semutnya nakal ya Nat. Oh iya, tadi kamu tanya apa? Tanya? Oh,
Oh iya itu tadi aku tanya apa kamu itu pacarnya Bella? Waktu pertama kali kulihat dirimu hadir. Moreno melirik ke arah Isabella sambil tersenyum manis. Sementara Isabella sendiri jadi canggung ketika kedua bola mata mereka saling beradu pandang, saling menatap satu sama lain. Isabella tidak tahu apa yang akan dikatakan oleh Moreno tentang status hubungan mereka. Jadi kepo nih, pengen tahu apa sih jawaban Moreno? Temukan jawabannya dalam Sandiwara Radio Tinderella episode terakhir, episode ke-20 Barang Teater Sonora, hanya di 98 FM Sonora Radio. Saya Sri Diandra pamit, sampai jumpa.